Halo sahabat belajar, kali ini kita akan melakukan pembahasan soal program linier. Baiklah, soal pertama, seorang pedagang kaki lima mempunyai modal sebesar 1 juta rupiah untuk membeli dua macam celana. Celana panjang seharga 25.000 per potong dan celana pendek 20.000 per potong. Tas untuk menjajakan maksimal memuat 45 potong celana. Jika banyaknya celana panjang dimisalkan dengan X dan banyaknya celana pendek adalah Y, maka sistem persamaan yang memenuhi adalah. Oke, materi yang pertama kita pelajari ini membuat model. Jadi, ini X dan Y-nya udah ya. Celana panjang itu X. Nah, ini diingat. Celana panjang itu X, celana pendek itu Y. Oke, untuk yang pertama, kalian tahu dia punya modal sebesar 1 juta. Modalnya 1 juta, kemudian membeli dua macam celana, celana panjang 25.000 per potong dan celana pendek seharga 25.000 per potong. Jadi ini bisa kita buatkan pertidaksamaannya, yaitu karena celana panjangnya X berarti 25.000 X 25.000 X ditambah celana pendek itu 20.000 berarti 20.000 Y itu akan kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta? Karena dia punya modalnya 1 juta. Jadi banyaknya celana panjang dikali 25.000 ditambah banyaknya celana pendek dikali dengan 20.000 itu hasilnya kurang dari 1 juta rupiah. Ini nolnya bisa dicoret 3. Semua coret nolnya 3. Kemudian ada 25, ada 20, ada 1.000. Ini bisa dibagi 5. Bagi 5 ini 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan bagi 5, 200. Ini pertidaksamaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, perhatikan di sini. Tasnya maksimal menjajakan maksimal 45 potong celana. Artinya, ketika X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan 45. Karena dia hanya bisa mengangkut 45 celana, jadi dia nggak bisa lebih dari ini ngangkutnya. Kemudian, karena ini celana, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat. Jadi, inilah sistem pertidaksamaannya. Jelas ya, sampai sini ngerti kan? Sistem pertidaksamaannya udah ketemu. Oke, lanjut kalau gitu soal yang kedua. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini menunjukkan sistem pertidaksamaan. Nah, ini 3, ini 9, ini 6, ini 4. Jadi, sebelumnya ingat dulu rumusnya. Misalkan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya dipotong di A, sumbu Y-nya dipotong di B. Maka ini persamaannya adalah AX plus BY itu sama dengan AB. Rumus ini diingat ya. Rumusnya diingat. Kemudian di sini ada garis 1, ada garis 2. Ini garis 2. Kemudian ini kuadran 1 jelas. Dia lebih dari 0 semua. X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, garis itu dulu. Ini 6, ini 4. Berarti sesuai dengan persamaannya, persamaan garisnya garis 1 berarti 6X tambah 4Y akan sama dengan 6 kali 4 itu 24.
Bisa dibagi 2 semuanya, ini menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, dari sini kita uji. Nah, diuji dulu ya. Jadi, ambil satu titik yang ada pada arsiran. Jadi yang paling gampang itu kita ujinya 0,0. Ini yang diuji. Berarti 3 kali 0 tambah 2 kali 0. Tandanya kita belum tahu itu 12. 3 kali 0 itu 0. 2 kali 0 juga 0. 0,0 0 ya. 12. Ternyata tandanya kurang dari. Kurang dari. Jadi, yang kita dapat 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 12. Itu persamaan garis 1. Seperti persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini dipotong di 3 dan di 9. Berarti persamaan garis 2. Di 3 dan di 9 ya. Sesuai dengan rumus yang ini, AX sama B-nya. Berarti 3x tambah 9y sama dengan 3 kali 9 itu 27. Dibagi 3 semuanya, ini x tambah 3y sama dengan 9. Sama kita uji. Nah, ujinya sama aja 0,0. Kenapa? Karena ini yang paling gampang dan dia di arsiran. Kita uji 0,0 akan menjadi 0 tambah 3 kali 0. Tandanya belum tahu 9. 0, 3 kali 0, 0. Ingat kali dulu ya. Berarti ini hasilnya 0. Nah, 9. Ternyata setelah dibandingkan hasilnya kurang dari. Ya, jadi nah ini hasilnya x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 9. Kenapa ada sama dengannya? Karena ini garisnya lurus. Kalau garisnya putus-putus nggak usah ada sama dengannya. Jadi, kita sudah nemu jawaban pertidaksamaannya. Jadi, pertidaksamaannya 3x tambah 2y, jadi ditambah kurang dari atau sama dengan 12, x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 9, kemudian x lebih dari atau sama dengan 0, kemudian x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi inilah sistem pertidaksamaannya untuk soal yang kedua. Jelas ya? Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 3. Sekarang kita menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Jadi ini kita gambar dulu. Jadi kita misalkan ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian kita harus sepakati di sini, misalnya saya gunakan arsir daerah yang bukan solusi. Jadi kita siapkan semua X semua Y-nya. Jadi kita uji dulu pertidaksamaan yang pertama. 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 8. Sekarang persamaan garisnya dulu dicari. Berarti 2x tambah y sama dengan 8. Ini x, ini y.
Misalkan kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti ini kita anggap nggak ada. Berarti Y sama dengan 8. Kalau Y-nya yang 0, nah berarti kita dapat ini anggap nggak ada, 2X itu sama dengan 8, berarti X-nya 4. Sekarang kita gambar di Cartesius. X, Y. Hmm. Ini anggap aja 2, 4, 6, 8, 10, 12. Juga sama 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi garisnya ini kita gambar dulu. Pertama 0,8, 0,8 itu di sini. Kemudian 4,0, 4,0 itu di sini. Nah, jadi tugas kita buat garis lurus ya. Hmm. Anggap aja lurus. Jadi kita uji dulu. Hmm. Uji 0,0. Uji 0,0 berarti 2 kali 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 8. Ini hasilnya 0 lebih dari atau sama dengan 8. Ini jelas salah ya. Jadi 0,0 ini salah. Dan kita ngarsir darah yang salah. Jadi ini kita arsir dulu. Ini kita arsir. Ini salah artinya ya. Karena kita udah sepakati kita arsir yang salah. Kemudian garis yang kedua. Persamaan yang kedua. Sama juga kita gambar garisnya dulu. Yang kedua, X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Sama juga kita cari garisnya. Untuk garis berarti 2. Sorry, salah. Yang kedua ya. Yang kedua berarti X tambah 2Y sama dengan 12. Sama caranya kita tabelkan dulu. Jadi ini mudah sekali ya untuk anak SMA. Nah, sama ada X, ada Y. Kemudian misalkan X-nya 0, jadi X-nya 0 ini anggap nggak ada. Jadi 2Y itu 12, berarti Y-nya 6. Kemudian kalau Y-nya yang 0, X-nya kita anggap nggak ada, berarti X-nya 12. Nah, ini titiknya 0,6, 0,6 di sini. Kemudian 12,0 ada di sini ya. Kita garis. Jadi, uji sekarang. Uji 0,0. Berarti 0 tambah 2 kali 0 lebih dari atau sama dengan 12. 0 lebih dari atau sama dengan 12. Ini jelas salah. Tadi kita udah sepakat kita arsir yang salah. Jadi di 0,0 ini salah. Berarti di bawahnya garisnya ini salah ya. Di bawah garisnya ini berarti dia salah. Jadi ini arsir semua. Ada satu sisa daerah yang bersih. Jadi kemudian Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti Y-nya yang positif. Nah, yang atas yang benar kan?
Ini 0 berarti yang bawah yang salah. Akhir yang bawah. Ini nggak kepake berarti daerahnya. Nah, kemudian X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang benar yang di kanan. Yang di kiri salah. Berarti akan sisa satu daerah di daerah yang bersih. Inilah DHP-nya. Ini daerah himpunan penyelesaian. Ini jawabannya yang putih ya. Jadi dari sumbu Y pembatasnya, sumbu X, kemudian dari 8 turun, kemudian ini garisnya. Ini daerahnya, ini jawabannya. Oke. Nah, baiklah, sekarang kita akan bahas contoh soal yang keempat. Seorang penjual mainan anak-anak akan membeli dua jenis mainan. Banyak mainan yang beli tidak lebih dari 40 buah. Nah, kemudian mainan jenis A dibeli dengan harga 4.800, mainan jenis B dengan harga 8.000. Dia punya modal 240.000. Hasil penjualan sebuah mainan A diperoleh keuntungan Rp1.000 per buah. Kemudian jenis B diperoleh keuntungan Rp2.000 per buah. Laba maksimum yang ditanya. Jadi di sini sudah jelas yang mendapat untung mainan A dan mainan B. Di sini kalau kita mau menentukan fungsi objektif ini gampang. Fungsi objektif alias fungsi tujuannya. Jadi objektifnya udah jelas ya. Keuntungan. Mainan A diperoleh keuntungan 1000 per jenis, 1000 per buah, dan jenis B diperoleh keuntungan 2000 per buah. Nah, ini fungsi objektifnya. Jadi banyak mainan jenis A itu X, A itu X, karena keuntungannya ini. Banyak mainan jenis B itu Y. Fungsi objektifnya berarti F X, Y, ini sering disebut dengan Z juga boleh, akan sama dengan 1000X ditambah 2000Y. Ya, itu fungsi objektifnya. Kemudian kita buat sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaannya ya. Jadi yang jelas di sini yang kita tahu banyak mainan dibeli tidak lebih dari 40 buah. Nah, di sini jelas X tambah Y karena dia tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan 40 buah. Nah, kemudian di sini ada pernyataan kedua. Mainan jenis A dibeli dengan harga 4.800, jenis B dibeli dengan harga 8.000 dan modalnya 240.000. Nah, jadi sini yang jelas yang pertama ya. Yang kedua berarti 4.800X tambah 8.000Y kurang dari atau sama dengan 240.000 karena modalnya cuma segini. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, coret nolnya 2. Bagi 100 sebenarnya ya. Kemudian ini bisa dibagi 48, 48, 80, dan 240 ini dibagi 8 berarti ini 6X. Bagi 16 saja ya, bagi 16 berarti bagi 16 ini 3X ditambah
5Y kurang dari atau sama dengan 2400 dibagi, kemudian 2400 juga dibagi 16. 2400 juga dibagi 16, ini hasilnya 150. Nah, ini persamaan kedua. Oh sorry, tadi yang pertama ya, ini baru satu. Ini yang pertama harusnya tadi. Kemudian karena ini mainan nggak mungkin negatif, X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Ingat kita gambar dulu. Gambar darah penyelesaiannya, berarti yang satu dulu. Yang satu, yang garis satu, garis satu. Berarti yang ini ya, X tambah Y yang satu sama dengan 40. Kita kecilkan dikit supaya cukup tempatnya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 40. Kalau Y-nya 0, X-nya 40. Ini lumayan panjang caranya nanti untuk kartrisisnya. Udah 40, anggap dari sini. Kita sekat aja. 40, 40. Ini berarti kita uji. Kita uji 0,0. 0,0 berarti 0 tambah 0 kan kurang dari atau sama dengan 40. Ini benar ya. Karena 0,0 kan 0, berarti kita arsir yang berlawanan. 0,0-nya di sini, di bawahnya, kita arsir yang atas. Ini salah. Kemudian yang kedua, menggambar lebih detail nanti di soal sebelumnya ya. Yang ini 3x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 150. Sama juga kita buat gambarnya. X, Y. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 ya, berarti ini kita tutup, berarti sisa 5Y 150. Berarti Y-nya 30. Kalau Y-nya 0, berarti ini kita tutup 3X 150. X-nya 50. Jadi ada kesalahan untuk garis ini sama dengan. Nah, sekarang sama kita gambar
0,30, 30 di bawah, maaflah di sini. Kemudian 50,0. 50 kita anggap sini ya. Ini 30, ini 50. Sama juga kita uji. Uji 0,0. 3 kali 0 tambah 5 kali 0. Dari 150. Nah, ini 0 hasilnya, kurang dari 150. Ini benar. 0,0 benar, berarti kita hasil yang salah yang atas. Dan X-nya lebih dari 0, berarti yang kanan, yang kiri salah. Y-nya juga lebih dari 0, yang atas. Yang bawah salah ya. Jadi kita menemukan daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, inilah titik-titik ujungnya kita cari. Pertama udah jelas, di sini titik yang pertama kita dapat di sini. Ini 0,30. Udah ada di sini 30 ya. Di sini 40,0. Berarti kita perlukan yang tengah-tengah. Ini 0,0. Nggak mungkin di sini maksimum. Toh ini hasilnya 0 tambah 0, 0 ya. Tinggal di sini aja yang meragukan, yang bertiga tempat ini. Nah, yang ketiga, kita eliminasi antara dua garis ini. Kali 3 aja langsung. Jadi garisnya kan 3x tambah 5y yang ini sama dengan 150. Nah, kemudian yang ini kali 3 langsung cepat-cepat. Kali 3, 3x tambah 3y sama dengan ini dia 120. Ternyata setelah dieliminasi kurang, kan dikurang nih, ini habis, ini dapatnya 2y. 2y sama dengan ini 30. Y-nya 15. X tambah Y-nya 40, berarti X-nya sudah mau 40, dia 25. Berarti yang ini kita dapat 25,15. Jadi titiknya yang kita dapat, titiknya 0,30, 25,15, yang terakhir 40,0. Inilah yang kita uji ke fungsi objektif yang di sini. Fungsi objektifnya kan f x, y sama dengan 1000x ditambah 2000y. Kemudian kita punya 3 titik. Yang 0,0 nggak tak uji ya. Jadi kita punya 3 titik. Nah ini 1000x tambah 2000y, 0,30, 25,15. Jadi kita punya 3 titik, 0,30, 10, 25,15. Kemudian yang terakhir 40,0. Dan 0,30. F 0,30. 1000 dikali 0 tambah 2000 dikali 30. Ini jelas hasilnya 60.000. Kemudian yang kedua 25,15. Ini fx, y-nya itu akan sama dengan 1000 dikali 25 ditambah 2000 dikali 15.
ya kan, sama dengan 25.000 ditambah yang ini 30.000. Hasilnya 55.000. Yang berikutnya 40,0 40,0. Oh, ini boleh ditulis 5,15 ya sebenarnya. Itu akan sama dengan 1000 kali 40 tambah 2000 kali 0. Ini hasilnya 40.000. Jadi dari ketiga nilai ini yang terbesar ternyata 60.000. Ini ya yang terbesar. Jadi maksimumnya, jadi laba maksimum itu menghasilkan jadi Rp60.000. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan soalnya. Kita lanjut lagi di materi berikutnya. Sampai